Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rizkinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Insya Allah pemirsa, di kesempatan pada malam hari ini saya akan memberikan suatu tata cara untuk mengetahui isi khodam yang ada di benda ataupun pusaka. Mungkin di dalam video saya sudah ada ataupun sudah pernah saya bagikan. Tetapi yang di sini, di kesempatan pada hari ini, saya bagikan untuk orang yang benar-benar baru belajar. Jadi tata cara ini tidak memakai doa, tidak memakai tirakat. Ya, kalian cukup niatkan tujuan awalnya. Ya, tapi ingat tata cara ini harus badan kita suci. Ya, jika panjenengan mempunyai salah satu benda, baik itu cincin, baik itu keris, dan pusaka lainnya, tetapi Anda tidak hafal ataupun tidak bisa membaca lafaz-lafaznya, ini video ini bisa dipraktekkan oleh beragam agama, ya, yang agama Islam, agama Kristen, dan agama sejenisnya, insya Allah bisa untuk mempraktekkan tata cara ini. Jadi yang pertama-tama, jika kalian mempunyai benda yang menurut panjenengan ada isinya ataupun ada khodamnya, tapi bagaimana biar kita ini tahu ataupun benda tersebut ini kegunaannya untuk apa? Baik, nanti akan saya kasih tahu tata caranya, ya. Dan di sini yang saya bagikan ini insya Allah udah ada hasil, ya. Dan di sini pun ada testimoni dari saya nanti untuk contoh, ya. Di sini saya juga ada contoh nih, saya ada batu, ya. Nanti untuk saya ajarkan ke panjenengan bagaimana caranya. Jadi pemirsa seperti ini, ya. Ketika Anda mempunyai suatu benda, baik itu benda pusaka ataupun cincin, lalu taruh ataupun pegang, genggam di telapak tangan, bebas ya, telapak tangan kanan ataupun telapak tangan kiri, genggam seperti ini. Ketika sudah digenggam seperti ini, lalu niatkan, ya. Kalau untuk niatnya saya seperti ini, ya Allah, atas izin-Mu dan kuasa-Mu, hamba mohon izin, hamba ingin mengetahui khodam penjaga yang ada di dalam benda ini. Kayak gitu. Kalau saya niatnya seperti itu, ya. Untuk kalian ataupun panjenengan niatnya masing-masing, ya. Jadi sebisa mungkin niatnya tuh ya seperti yang saya ajarkan tadi. Tapi kalau tidak bisa, ya niatnya sebisa panjenengan. Jika sudah digenggam seperti ini, lalu tarik nafas, ya. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, lalu tahan di perut, lalu buang. Tarik lagi nafas dalam-dalam melalui hidung, tahan di perut, lalu buang. Tata cara ini dilakukan 3 kali ataupun 7 kali. Tujuannya adalah untuk biar badan kita ini rileks, ya, rileks. Jika sudah rileks, lalu pejamkan mata panjenengan semua sambil tangan kita menggenggam seperti ini, ya. Saya contoh, saya akan ambil batu saya, ya. Ini sekedar untuk contoh, ya. Di sini saya mempunyai batu, ya. Batunya kecil sekali ini.
Kecil sekali nih, bisa kalian lihat ya, kecil. Tuh, ya, ini batuk. Saya genggam seperti ini. Ketika sudah digenggam, lalu tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, lalu tahan di perut, lalu buang. Dan ketika cara ini diulangin 3 kali putaran ataupun 7 kali putaran, tujuannya untuk biar badan kita ini rileks. Ketika sudah rileks badan kita, lalu pejamkan mata kita, pejamkan, lalu tariklah nafas ataupun kita bernafas seperti biasa, ya. Bernafaslah seperti biasa sambil mata kita terpejam, sambil tangan kita menggenggam benda. Bernafaslah seperti biasa, ya. Usahakan dengarkan keluar dan masuknya nafas kita. Terus saja, ya. Dengarkan keluar masuknya nafas kita. Nah, terus saja. Nah, nanti ketika Anda sudah merasakan tenang di situ, ya, nanti akan muncul keheningan, ya, hening. Tiba-tiba suasana menjadi hening, sunyi, ya, ketika Anda sudah bisa merasakan tenang. Dan ketika Anda sudah memasuki keheningan, ya, lanjutkan terus di situ. Nanti ketika sudah Anda memasuki hening, disitulah nanti akan muncul yang namanya gambaran-gambaran yang belum pernah panjenengan lihat. Nanti di situ akan muncul gambaran-gambaran yang belum pernah panjenengan lihat ketika panjenengan sudah memasuki alam hening. Ya. Ingat pemirsa, tata cara ini tidak memakai doa. Ya. Cukuplah kita niat. Dari awal kita niatnya tujuannya untuk apa? Ketika sudah tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, ya, 3 kali putaran ataupun 7 kali putaran, ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk merilekskan diri kita. Ketika sudah rileks, lalu pejamkanlah mata panjenengan. Pejamkan mata panjenengan, fokuskan ke keluar dan masuknya nafas panjenengan. Mungkin lebih bagusnya lagi untuk tata cara ini dilakukan di tengah malam, ya, biar suasana sepi, ya, udah tenang di situ. Bolehlah kalian menjalankan tata cara ini. Ketika semuanya badan kita sudah merasa rileks, pejamkanlah mata panjenengan, ya. Bernafaslah seperti biasa, seperti orang meditasi. Ya, fokuskan, dengarkan keluar dan masuknya nafas kita. Terus aja sampai benar-benar kita merasakan tenang, sampai benar-benar kita merasakan rileks di situ. Ya. Nanti akan memasuki keheningan ataupun kesunyian, sunyi ataupun hening, yang benar-benar hening sekali, tenang, kayak gitu ya. Suasana berubah. Nah, nanti di situ tahap selanjutnya Anda akan memasuki alam yang belum pernah panjenengan lihat. Ya. Disitulah nanti panjenengan bisa melihat. Dan tata cara ini pun bisa untuk membuka mata batin untuk level pemula. Ya. Jadi untuk membuka mata batin sebenarnya tanpa mantra pun bisa. Kuncinya adalah satu, yakin dan fokus. Ya. Kuncinya adalah satu, yakin dan fokus. Yakin ke diri kita, yakin karena Allah. Fokus ketika kita menjalankan suatu meditasi. Kita harus benar-benar bisa tenang, kita harus benar-benar bisa rileks ketika kita sedang memejamkan mata.
kita harus bisa fokus di situ, fokus ke keluar dan masuknya nafas kita. Seperti itu ya pemirsa. Inilah tahapan-tahapan untuk mengetahui ataupun mengecek benda, ya, tujuannya, kegunaannya untuk apa. Seperti itu tata cara ngeceknya. Tanpa mantra, tanpa doa, tanpa tirakat. Membuka mata batin untuk pemula pun sama seperti ini. Ya, tanpa mantra. Insya Allah bisa, kalian harus bisa fokus, harus bisa yakin, harus bisa rileks. Ya. Ketika Anda sudah duduk, bersila seperti ini, memejamkan mata, kalian harus bisa fokus ke keluar dan masuknya nafas. Kita dengarkan nafas keluar masuknya. Kita mendengarkan nafas kita, keluar dan masuknya nafas kita. Insya Allah nanti akan rileks di situ. Kita akan tenang di situ. Ya. Ketika sudah kita benar-benar sudah tenang, nanti akan memasuki hawa hening ataupun sunyi. Suhu ruangan akan berubah. Hening. Seolah-olah kita tidak mendengarkan sesuatu apapun. Ketika sudah hening, barulah Anda akan memasuki dimensi yang selama ini belum pernah kalian lihat. Ya. Jadi tata cara ini bisa kalian praktekkan. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan untuk kita semua. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pemirsa di kesempatan pada malam hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, bukan channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.